Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita kumpul di kantornya ini advokasi peduli pemilu. Ini jadi makasnya ya. Ini di depan saya nih banyak teman-teman saya. Ada Gugum, ada Aldi, Bang Yolis, Iqbal, Kang Irfan, Bang Dharma. Dan beberapa nih pakai rompi TAPP nih. Ini tim advokasi peduli pemilu. Ini ada yang bisa ceritain nggak sih nih? Ada apa dengan pemilu kita nih sampai harus ada bentuk kepedulian nih? Siapa yang mau mulai? Bang Dharma ada. Ya Prof, gue juga awalnya nak bertanya nih. Ini ngapain kita begini-begini gitu kan? Tapi ternyata dibanding kita ngobrol-ngobrol nggak produktif ya, terus kok makin kesana makin kesini gitu kan, ngelihat politik kita gitu kan, yang ternyata selama ini hukum kita yang disetir sama politik. Hukum disetir sama. Iya, sedangkan kita tahu sendiri ya, kita udah capek-capek sekolah dan ngelihat yang kayak begitu, terpanggil juga lah kita, kita diem terus dan ibaratnya nyari cuan terus gitu kan, yang nggak ada habisnya. Ya cobalah kita ada kontribusi lah, kita sekaligus nongkrong, sekaligus menuangkan intelektualis kita lah gitu kan di dalam tongkrongan ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah, karena kan lamanya gerakan-gerakan itu kalau kata orang-orang, dibanding kita nongkrongnya nggak produktif, malah nanti saling tuding kalau kebanyakan nongkrong kan. Iya. Malah saling gibah, saling tuding, malah nanti ada masalah-masalah pribadi gitu kan, saling jadi kemana-mana gitu masalahnya. Mendingan fokus kita ada sesuatu loh, tujuan baru, toh ternyata tujuannya itu insya Allah nggak merugikan orang ya, malah bermanfaat, ya kita jalanin aja. Siap. Tadi saya highlight hukum kita disetir politik. Ini apa nih? Coba maksudnya dengan kondisi teraktual di negara kita nih, kejadian apa nih yang relevan yang tadi dibilang hukum diatur politik? Nih siapa yang bisa jelasin nih? Baik, Iqbal kayaknya cocok ini untuk membahas hukum di state politik. Open ya, soalnya aja Bang. Sebab pertanyaan gini aja. Iya. TAPP ini ada masalah apa sama Pak Anwar Usman? Sebenarnya ada masalah apa? Masalah. Oke. TAPP ini ada masalah apa dengan Pak Anwar Usman? Jadi ini Bang, awal mulanya itu ketika ini ide dasar TAPP itu ketika kita melihat ini pembacaan putusan 90 jauh bukan 90 29 25 ya. Nah, ketika itu kita nonton bareng tuh. Kita nonton bareng pembacaan putusan pada siang hari itu diputus sekitar jam 12. Dan seperti dugaan awal kita, ternyata diputus open legal policy. Tidak bisa ditolak. Kita senang tuh. Tiba-tiba jam 3 sore diputuslah putusan 90 yang Almas itu. Nah, di situ agak aneh juga. Kabulkanlah permohonan gitu. Yang artinya setelah itu norma usia itu ditambah dengan syarat pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, disitulah kita penasaran loh, kok ini dikabul ya? Karena seumur-umur kita melakukan judicial review belum pernah sebuah angka-angka itu dikabulkan, karena MK pasti akan bilang itu legal policy. Nah, disitulah akhirnya kita mencari putusannya segala macam. Nah, baru kita lihat di situ ada pernyataan dari Saldi Isra. Nah, apa pernyataan Saldi Isra yang bikin kita semua tergerak? Nah, disitulah ternyata di situ dalam RPH itu ada masalah. Nah, masalah apa? Nah, diduga ada intervensi terhadap proses putusan 90 ini gitu. Dan pada akhirnya hal itu berlanjut kepada permohonan kita kepada MK. Mungkin gitu. Bahasa politiknya tuh ada tondo-tondonya. Atau terhadap yang kodenya tuh. Di dissenting opinionnya Prof. Saldi. Baru dari situ mulai baca-baca lah. Mas Gugum nih, dia baca-baca, ya kita serang aja, dia baca apa? Kenapa cuma Pak Anwar Usman?
Karena kan bacaannya dulu. oh iya, yang mana? Si pembacaan dari Pak Gugum gimana? Pak Gugum. Ya, tadi tambahan yang lain ya. Jadi benar tadi kata Iqbal, waktu itu kita udah happy tuh pagi-pagi kan. Ternyata kayaknya kena prank. Dan waktu itu kita udah sempat bikin ini ya, postingan bahwa putusan itu ditolak tuh. Habis diposting, ternyata tengah-tengah jam 3 sore dikabulin. Nah ditambah lagi pas itu ada indikasi dari Pak Saldi sama Pak Arief ya, di situ bilang ada masalah. Nah tapi intinya agak loading juga tuh waktu itu kita, kok tiba-tiba dikabulin ya setelah download putusannya dan kita baca, rupanya indikasi masalahnya itu diungkapkan sama Pak Saldi. Intinya di situ ada proses yang aneh lah. 3 putusan pertamanya ditolak, tiba-tiba dalam kondisi sekejap sekelebat berubah ketika mutus sebuah perkara selanjutnya tuh. Malah yang keduanya yang 99 dikabulin. Nah Pak Saldi sebenarnya nggak detail ya bilangnya, nggak detail. Nah yang detail tuh Pak Arief ngikutin Putusan apa di ini? di dissenting opinion. Iya, bacanya di putusan apa pas lagi beliau? Waktu itu bacanya pas setelah ini sih kita nggak nonton detail ya. Iya. Tapi pas udah kita download di dissenting opinion. Dissenting opinion disebutin bahwa kalau kata Pak Arief ada 2 pernyataan yang berbeda nih. Di tiga putusan yang ditolak dia nggak hadir ya karena dibilangnya konflik kepentingan. Tapi pas di 2 perkara yang selanjutnya yang ngabulin dia hadir, malah ikut mutus. Nah dari situ sebenarnya kita belum ada kepinginan mau bikin laporan, belum, masih ngobrol gitu kan, kita kaji ini gimana nih, apa yang bisa dilakuin nih sama ini. Nah habis itu sore ya bro ya sama ente malam di tempat nah gimana tuh pas malam lagi ngopi. Jadi tadi cerita kita lagi ngopi-ngopi lah sama Gugum di tempat ya Gum ya. Waktu itu kita lihat YouTube habis ketemu klien, tapi berdua, tapi lu jangan cerita-cerita ya. Ini nanti di luar ini ya, kita skip dulu itu. Nah kita setelah selesai ketemu, oh Bang Pak, ini juga ada waktu itu, cuma dia langsung cabut. Bener, waktu ketemu kita bertiga, yang waktu di kita tempat rapat di Tebet ngopi. poin itu. Nah itu XXX ya Bang ya. Oh, yang nilai case-nya gede. Iya. Terus jangan ngomong sini Bang. Ternyata yang bener. Aduh. Nah, jadi setelah itu Bang, setelah lu balik, nah gua kasih lihat lah Gugum. Bro, gua bilang, lu udah lihat belum itu dissenting opinionnya Arief Hidayat? Gua bilang parah bener nih. Coba lu denger dulu, gua paksa lah dia denger gitu kan. Denger, wah bener parah nih katanya. Ini ada peluang nih untuk untuk kita laporin kode etik gitu. Oke lah kalau gitu kita bahas lah sama kawan-kawan TAPP gitu. Nah berikutnya kita bahas lah sama kawan-kawan TAPP, terus malamnya kita mulai ngedraft tuh di sini kan. Sebelum itu malah waktu itu udah ada yang laporin belum sih? Waktu itu udah ada satu baru dua kalau nggak salah. Tapi bukan laporan kan bentuknya. Somasi, ada yang somasi. Waktu itu ada somasi. Nah setelah itu kita ngedraft di sini. Selesai ngedraft kurang lebih kita laporan ada 3 hari lah pasca putusannya. Kurang lebih pasca putusan 3 hari kita laporan. Cuma pas kita laporan udah ada yang laporan. Kalau nggak salah kita nomor urut ketiga kalau nggak salah ya Pak, ke-11. Jadi Pas pendaftar. Jadi ketika pendaftaran itu kita mendaftarkan pelaporannya, kita dapat pelapor kelima kalau nggak salah waktu itu, kelima apa ketujuh gitu pada saat itu ya. Nah kita nggak tahu waktu itu juga akan sebanyak itu. Ternyata pas sidang mulai ternyata ada 12 pelapor gitu. Itu sih mungkin. Tapi total pelapor itu ada 21 ya? 21 ya? Waktu kita daftar baru Kita- 13. Baru 13 ya. Jadi waktu itu kami dari TAPP sempat diskusi juga nih kira-kira perbuatan apa nih yang tepat untuk hakim ini. Setelah kita lakukan diskusi secara intens, ya akhirnya kita lebih menitik beratkan pada posisi Anwar Usman sebagai hakim ketua MK, karena di situ peran beliau cukup aktif dalam melakukan upaya untuk
intervensi sebuah putusan yang putusan 90 itu ya, termasuk dari pernyataan kebohongan Anwar Usman yang masuk dalam laporan kita sama konflik of interest. Jadi kita intinya ada 2 laporan dan yang terbukti hanya laporan konflik of interest. Cuma kita sih merasa menyayangkan juga ya yang laporan kebohongan itu dianggap tidak terbukti, pada jelas statement Anwar Usman kan ada tuh. Itu selain conflict of interest sama ini lagi bro, apa yang soal Ini yang laporan kita aja. iya sama yang dia ceramah di itu di Unisra soal kepantasan kan waktu itu kan. Unisra maksudnya di konflik of interest juga itu di Konflik interest itu ya, jadi satu poin. bukan konflik interest soal itu aja, apa soal paman. Ya, maksudnya disambungkan dengan dalil konflik of interest. Oke. Baik. Jadi intinya laporan TAPP terbukti dengan dijatuhi sanksi Anwar Usman melakukan pelanggaran berat dan diberhentikan sebagai ketua MK. Bukan PTDH bukan ya? Bukan PTDH. Walaupun sebenarnya kita mintanya PTDH kan? Iya, minta PTDH, cuma setelah gua lihat ya dari alasannya si Prof Jimli itu yang memang gua lihat sih dia cukup adil dan bijak ya. Jadi kenapa Prof Jimli ini melakukan pemberhentian bukan pemberhentian tidak hormat, mencopot jabatan sebagai ketua MK itu karena supaya yang bersangkutan ini tidak bisa mengajukan upaya banding. Karena kalau banding kan dikhawatirkan nih nanti pas majelis banding ada perubahan lagi kan, bisa aja dibatalkan kan, nanti kegaduhan berlarut-larut dan tidak selesai-selesai. Jadi gua lihat sih cukup bijak juga gitu, walaupun ya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin Aldi tambahan di Bro, ini apa namanya, ngelanjutin yang itu aja. Kita diskusi juga nih ya. Ini sebenarnya itu tidak bisa si Anwar Usman ini ketua MK yang habis dicopot jabatan dari ketua itu dia nggak bisa mengajukan banding atau nggak diatur sih. Nah itu gimana sih secara hukumnya itu kita juga harus sharing juga kan ke teman-teman. Ya. Nah itu gimana tuh kalau misalnya sebenarnya dia nggak diatur gitu. Ya. Jadi kalau untuk yang posisi sekarang memang nggak diatur Anwar Usman untuk mengajukan banding, tapi kalau dia diputus pemberhentian tidak hormat sebagai hakim ya di situ itu ada diatur upaya banding gitu. Makanya kenapa Prof Jimli milih dia diberhentikan dari dicopot jabatannya sebagai ketua MK itu supaya tidak ada banding, karena kalau banding kan dikhawatirkan majelis banding akan ditunjuk kembali oleh MK. Nah, yang majelis banding ini kan bisa berpotensi ada peluang untuk membatalkan hasil MK tingkat pertama. Tapi kan harusnya bisa aja begini bro, putusannya harusnya kita minta juga kali ya. Kita minta harusnya waktu itu kali, kalau misalnya ini diputar ulang, kita minta PMK mengenai bandingnya itu dihapus gitu kali ya, dicabut, terus dia di PTDH. Yang sebenarnya asik tuh yang gitu loh, ya kan? Tapi kalau kita minta MK ngapus aturan hukum acara sendiri, berwenang nggak? Nah, masalah itu udah keluar kewenangan Itu juga dia malah merekomendasikan, dia kan dibilang saya merekomendasikan kan ada itu loh, ada penyelundupannya juga di sana. Tapi tetap bang, yang berwenang itu ketua MK-nya yang untuk bikin PMK itu. MK nggak sampai ke situ. Oke lah, dalam rekomendasi boleh dia merekomendasikan. Tapi untuk merubah itu ya tetap nanti ke MK-nya sendiri melalui ketua MK. Berarti Prof, Ada istilah jeruk makan jeruk nggak? iya maksud gua Prof Jimli mengantisipasi Prof Anwar Usman untuk banding dong. Iya, jelas. Karena nanti ada konsekuensi setelah banding, putusan banding itu katakanlah nanti syukur-syukur dikuatkan ya banding. Kalau nanti dibatalkan, nah yuk rame lagi gitu. Negarawan Anwar Usman tuh negarawan bro. Ya aduh. Dari Riau gimana pengamatan Inhil? Dari Kecamatan Lebong. Dari Kecamatan Keritang. Nah, kalau saya bang, Mas Rabil, Gimana Lis? Melihatnya dari suara asli di masyarakat, melihat gaduhnya Mahkamah Konstitusi ini gitu. Iya. Karena kan hingar-bingarnya kayaknya di ibu kota aja nih. enggak. Kalau kita lihat itu nih. sampai ke desa-desa bang, sampai ke pelosok-pelosok. Menarik nih. Istilahnya dia mengatakan bahwa
banyak masyarakat mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah mahkamah keluarga. Yang kata Anwar Usman waktu konversi pers kemarin itu adalah tuduhan yang keji ya gitu kan. Ya, jadi di masyarakat itu mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan mahkamah keluarga yang memudahkan langkah Gibran. Kalau masyarakat, mungkin saya secara pribadi nih Bang ya, kalau Anwar Usman itu sebagai negarawan harusnya dia mundur, kan sudah dipecat jadi ketua MK, nggak boleh mengadili perkara pilpres, pileg, pilkada, mau ngapain aja, nongkrong aja di MK gitu. Harusnya kalau negarawan mundur. Itu sih Bang. Tapi ngomongin masalah drama tadi, lo tau nggak kalau ketua MK itu yang baru dicopot ini ya, itu sebenarnya punya background teater bro. Oh, pantas Ada. dengan ilmu cocok logi gua, apakah ini relate dengan pidato Jokowi di waktu itu di Munas Golkar? Kok banyak drama Korea deh. Benar. Kalau nggak percaya lihat aja di website NKRI. Jadi iya. Profile. Aduh, gue lupa judulnya. Perempuan dalam pasungan. Nah, tahun 80-an itu nggak salah. Itu aja sih. Perempuan dalam pasungan. Dan saat itu viral tuh. Beliau sempat jadi aktor ya. Oh itu box office juga tuh ya. Itu terkenal waktu itu, film dia bisa dibilang box office lah. Saat itu tahun 80-an meledak filmnya. Ada ulasannya tuh di video beliau diwawancara oleh Wulan Guritno bro, yang sempat gue share di grup. Itu dia saat itu dia memang jadi pemeran figuran, tapi gara-gara itu orang tuanya marah. Akhirnya dia nggak main teater lagi, karena maunya orang tuanya dia kan sekolah agama tuh, malah ketahuan di bioskop main itu gandengan tangan lagi sama perempuan ininya, scene-nya. Jadi nggak dilanjutin karir teaternya gitu. Tapi dibilang Udah kena etik belum tuh gandengan tangan? Malu pribadi lah. Belum jadi. Pada saat itu Oh iya. masih guru honorer efek ya di bawah apa kan ya salut lah kita perjuangan Anwar Usman dari guru honorer menjadi ketua MK itu patut kita contoh. Hakim MK. Ya Kalau saya sih nggak. Saya sebenarnya malah pengen tahu ngulik dari. Nah ini sekarang setelah keluar putusan MK ini apa sih efeknya terhadap peta perpolitikan kita deh sekarang nih. Ini kan orang kita ini Fox politisi ya, ini pada suka bahas politik nih. Ini apakah gimana? Kira-kira berpengaruh pada ini gak sih statistik popularitas calon-calon presiden ini kita deh, gimana? kalau dibilang approval rating ya, itu memang kita nggak ngamatin data surveinya. Tapi ada yang disampaikan dari siapa? Lupa namanya. Wijaya. Bukan. Pokoknya sebelum mendekati putusan itu, penolakan masyarakat itu hampir 80%. Dan dibilang kalau dipasangkan Gibran dengan Prabowo dipaksain itu bisa mengurangi lebih dari 10%. Itu di MNC Group nggak tuh ininya? Publikasinya? Nah, kita nggak tahu. Tapi intinya sebenarnya secara pribadi kita pun merasakan ya, gejolak penolakan masyarakat itu kan ada. Nah, tapi kan kita nggak fokus ke situ tuh. Pertanyaannya kan sekarang yang jelas lolosnya karena putusan ini. Terus lalu gara-gara adanya putusan ini si Pak Anwar Usman kena etik. Pertanyaannya ada efek gak dengan keabsahan putusan 90 itu sama dengan pencalonannya dia? Gimana tuh? Masih komentar nih. Ya, kalau gua sih melihat dari kejadian ini ya, setelah ada putusan MK untuk peta politik sih jelas sangat berpengaruh ya bagi kandidat-kandidat pasangan Mahfud dan Anies ya, karena di situ mereka bisa memainkan isu-isu terkait MK ini. Jadi dengan adanya putusan kode etik ini, jadi dia bisa membangun stigma bahwa Gibran ini memang lahir dari hasil cacatnya kode etik ketua MK itu pamannya Gibran sendiri. Jadi jelaslah masyarakat ini bisa di-framing bahwa Gibran ini memang dipaksakan untuk menjadi cawapres. Nah mungkin itu dari lawan politik bisa digoreng-goreng ya, sehingga nanti
bisa menggiring supaya masyarakat ini lebih mengetahui kejadian yang sebenarnya itu peristiwa Gibran terpilihnya jadi cawapres seperti apa semakin terungkap gitu. Jadi kalau menurut gua sih lebih menguntungkan buat lawan politiknya dari Prabowo sendiri gitu. Mungkin Om Iqbal ada pandangan lain. Pandangan berbeda ya. Kalau soal dipaksakan kayaknya sudah terkonfirmir ya oleh Jokowi bahwa dari kartu keluarga pun sudah berbeda Gibran dengan Jokowi. Jadi tidak ada paksaan sebetulnya. Itu asumsi Anda aja mungkin ya. Sebuah paksaan ya. Itu ya, jadi udah beda ya. Sudah udah dewasa. Oh iya. Jadi jangan bikin isu-isu seperti itu loh. Oh iya. Pak Irfan. Jadi sudah Oke. Oh, silakan Bang. Jadi kalau balik lagi ngelihat ke putusan MK 90 gitu yang dia merubah norma bahwa capres cawapres usianya itu 40 atau pernah atau garing sedang gitu dipilih melalui pemilihan umum untuk provinsi dan daerah. Nah kalau pernah tuh kan ya pernah kita nggak tahu ya buat siapa ya, tapi kalau atau sedang, nah sedangnya itu kira-kira buat siapa ya? Wah, tuh Banyak kok. Banyak ya? Emil Dardak. Oh iya, bener juga ya, banyak ya ternyata ya. Pramono kan. Oh gitu. Jadi banyak ya? Banyak sebenarnya pilihan. Banyak. Banyak pilihan. Jadi jangan terlalu jangan terlalu berprasangka ya. Iya, jadi seakan-akan hanya untuk ponakan kan toh putusan yang diambil oleh Hakim Konstitusi ini kan enggak cuma Pak Anwar Usman gitu. Ada hakim konstitusi yang lain. Jadi Nih, jangan-jangan Bapak Mi udah di-hire Anwar Usman. enggak belum. Oh iya, Ini kan nanti tinggal keluar pendapatnya ya. realitas yang ada gitu kan. Bahwa putusan itu tidak hanya diambil oleh Pak Hakim Anwar Usman. Ada hakim-hakim yang lain gitu ya. Kemudian karena memang tidak ada kesatuan putusan, akhirnya diambil secara voting. Kita sama-sama tahu lah yang terbanyak memilih 7 tetap di usia 40 atau kepada kepala daerah yang sedang menjalani atau pernah atau sedang menjalani jabatannya terpilih sebagai public election official election gitu. Nah itu seperti itu sebenarnya. Iya. Ini jangan dianggap ada tendensi kemana-kemana ya. Lis, Silakan. ini sebagai udah nyalek berapa kali kan, Lis? Iya. Nah, maksudnya sebagai politisi ngelihatnya ini benar nggak? Kan pendapat ininya dia kan, pembelaannya dia kan ini norma abstrak, artinya berlaku untuk umum. Maksudnya dari Pak Anwar sendiri kan dia membela diri bahwa ya ini kan yang berkepentingan bukan cuman Gibran, maksudnya ini akan mengikat semua warga negara. Bisa nggak? Maksudnya cukup nggak itu? Kalau orang politik ngelihatnya bisa cukup menepis tuduhan itu nggak? Iya, kalau dilihat dari penjelasan itu Bang, sebenarnya kalau dipandang dari sudut politik, ya bisa jadi seperti itu Bang. Karena politik ini kan bisa aja ya Bang ya, bisa kemana-mana dia. Tapi prinsipnya kalau kita melihat, kalau dibilang terlalu dipaksakan ya terlalu dipaksakan. Karena kan bertepatan, kalau ini kan udah jauh-jauh hari misalnya Bang. Mungkin tuduhan yang mengarah ke sana itu tidak ada. Tapi dengan seperti ini, sekarang katanya bisa mengikat untuk semua. Sekarang kalau saya nih jadi bupati, saya bukan anak presiden, bisa enggak saya dicalonkan? Nggak mungkin, jadi gitu kan. Saya nyalek berapa kali aja kalah terus Bang, gimana? Silakan Bang Iqbal. Kembali ke laporan kita lah ya. Ke laporan kita kan ada 2 tuh. Satu perbuatan bohong karena ada pernyataan berbeda soal alasan di RPH 295155. Yang satu lagi keterlibatan dalam memutus perkara yang konflik of interest. Nah tapi akhirnya kan yang terbukti cuma 1 nih bro. Yang terbukti hanya yang tuduhan kita yang kedua. Nah untuk yang pertama, ini putusannya nih, teman-teman yang nanti bisa baca. Di pertimbangan disebut gini, ini menyangkut laporan kita nih.
Terhadap isu hakim terlapor berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan, Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan terlapor telah berbohong. Dalam sidang Majelis Kehormatan, hakim terlapor menyatakan dengan tegas bahwa ketidakhadirannya dalam RPH dalam perkara 3 itu adalah karena alasan sakit, bukan karena alasan menghindari konflik kepentingan dengan perkara quo. Nah, ini kan cukup membingungkan ya buat kita ya sebenarnya kan. Dalam keterangan itu kepada Saldi Isra, beliau bilang nggak hadir dulu 3 perkara yang menolak itu karena dia bilang konflik of interest, sampai akhirnya gara-gara itu Arif Hidayat itu memuji, wah ketua kita memang sangat negarawan. Tapi pas 2 perkara berikutnya 9091 hadir, sehingga Arif Hidayat nanya lagi, loh kok sekarang hadir, dulu bilangnya nggak hadir karena konflik of interest. Nah, ketika bilang ke Arif, dianulir. Dulu bukan karena konflik, tapi karena sakit. Dan kalau di Tempo itu dibilangnya karena sakit perut. Nah, menurut Majelis Kehormatan, ini disebutin di sini, keterangan hakim terlapor tersebut, ya, yang dia bilang bahwa dia alibinya sakit, justru membuktikan hakim terlapor tidak merasa memiliki benturan kepentingan dengan perkara akuo, padahal benturan kepentingan terlapor dengan perkara akuo sangat jelas. Jadi di sini sebenarnya MK itu membuktikan secara kontrario juga. Karena dia yang satu ini dia mengakui, maka keterangan yang satunya lagi yang terbukti. Malah jadi karena yang berbohong ini nggak terbukti, malah justru yang benturan kepentingannya yang terbukti. Karena dia merasa nggak punya benturan kepentingan, padahal sebenarnya benturan kepentingan itu udah sangat jelas. Nah, tapi kalau dikaitin dengan laporan, dan benar tadi memang kalau hukum acaranya benturan kepentingannya harusnya ujungnya PTDH kan ya. Nah, tapi MK memutuskan enggak, udahlah ini cukup jadi jabatan ketua aja, jadi anggota, tapi dia dilarang untuk menangani yang lain-lain. Nah, gimana nih setelah ini TAPP, what next? Apa yang mau dilakukan sama TAPP? Begini saja atau ada agenda yang lain? Untuk gerbong atau ada rencana masuk gerbong mana gitu? Buat jalan-jalan, Bang. Oh, jalan-jalan kita pertimbangkan lah. Gerbong mana buat jalan-jalan kita pertimbangkan lah. Cuma kan kita sebenarnya kerjaan kita awal-awalnya bukan ini semata kan. Pertamanya ada juga pengujian. Nah, pasal berapa tuh? Oh iya, Super dominan. Iya, pasal 222 kan. Super dominan mengenai tidak bolehnya ada koalisi gemuk ya. Itu justru tuh awal mula kita, baru kita lari ke Anwar Usman. Jadi sebenarnya pekerjaan kita bukan melulu ke masalah ini. Nggak tahu ya, kita lagi lihat apakah berdampak signifikan nggak nanti setelah ini, apalagi yang mau kita kerjakan gitu kan. Signifikannya itu untuk ya kita tadi yang dari awal kita sampaikan bahwa kita pengen ada gunanya dan hukumnya ini bergerak justru untuk membereskan politiknya gitu. Atau paling nggak dilihat bahwa politiknya jangan terlalu dominan lah, sehingga tangan-tangan hukumnya justru malah kemana-mana. Itu lagi mau kita benahi lah, mumpung kita masih muda gitu, masih belum malas mikir, masih mikirnya jauh ke dalam dan masih bisa konsentrasi lah membaca dan lebih sedikit kepentingan lah. Utang budinya belum banyak, belum terlalu di mana-mana gitu kan. Jadi kita masih bisa baca yang banyak. Jadi mengenai apa tindak selanjutnya masih juga kita merapatkan barisan. Perlu nggak sih kita dan produktif nggak sih kalau kita tetap melakukan hal-hal ini gitu ya, meneruskan yang kode etik ini, karena kita lihat para politisi dan para masyarakat menganggapnya kayak udahlah pemberhentian Anwar Usman itu udah berhenti jadi hakim MK, udah selesai dan kayak udah menerima semua gitu kan. Membahasnya juga udah ke arah sana. Bahkan banyak yang cenderung masih debat kusir ini masih etik enggak gitu, kayak udah diputuskan kok, ngapain lagi. Kecuali sebelum putusan ya masih oke lah, tapi udah putusan ya, bahkan klarifikasi Anwar Usman terakhir press conference itu kayak
ya buat apa lagi gitu. Kayak seorang hakim mengomentari putusan hakim etik gitu kan agak sulit diterima buat akal saya kali ya. Itu agak aneh. Jadi ya kita udah oke, walaupun banyak perlu pembenahan, kita lagi berpikir apakah ini ada celah-celah yang mau kita tambal atau berpikir maju ke depan gitu ya. Jadi gini bro, ini kan kita udah sepakat lah ya masalah putusan 90 udah tidak bisa dirubah untuk saat ini ya. Nah terus untuk MK sudah diputus, sudah selesai, udah clear lah. Nah tadi kemarin lah gua lihat kan ada Anwar Usman menyampaikan statement beliau. Nah gua di situ melihat nih Anwar Usman ini seakan-akan membuat pembelaan diri gitu kan. Iya. Kalau gua lihat dia ngerasa tidak bersalah, bahkan dia menyampaikan seolah-olah ada fitnah yang keji dan kejam gitu. Nah, gua pengen tahu nih dari temen-temen nih responnya melihat pembelaan Anwar Usman seperti itu, temen-temen menilainya seperti apa gitu. Terkomen satu Udah pernah nonton semua kan? Udah. Nah, coba dari siapa nih mau tanggapin? Coba gue tanggapin dulu bro ya. Kalau gue menyaksikan langsung waktu pas putusan MK itu, gue ngelihat di situ justru kalau dari gue pribadi nih ya, ini maksudnya pendapat pribadi aja sih. Kalau gue setuju sama dissenting opinion atau pendapat berbeda yang diberikan oleh Bintan Saragih. Karena di situ gue ngelihat ya lempeng aja gitu sebagai akademisi, praktisi ya maksudnya. Kita ngelihat di pasal 41 terus 41 ya 41C kalau nggak salah sama 44 itu dijelaskan bahwa setiap ada pelanggaran berat terhadap kode etik itu sanksinya hanya satu, jadi cuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH, jadi tidak ada sanksi yang lain. Itu yang pertama. Nah terus kemudian akhirnya putusannya tapi ketua MK yang baru dicopot itu kan diputus bersalah dan diberikan sanksi diberhentikan dari jabatan ketua. Jadi di situ tuh sebenarnya banyak yang jujur waktu pas pertama kali dengar putusan itu gue agak ketipu sih, kayak ini di PTDH atau cuman diturunin jabatannya. Jadi Enggak bro, ini yang statement yang Anwar Usman, lu melihatnya seperti apa? Dia kan melakukan pembelaan tuh. ya Nah, belum Kasih kesempatan teman nanti kita ngomong dong. belum sampai situ bro. Belum sampai situ bro. belum. Biasa jangan ngontong ke orang. Belum sampai situ bro. Apa tuh sampai situ, maksudnya bro. nih? Belum sampai situ tuh. Belum sampai situ bro. Dari sisi korban bisa. Jadi apa namanya? Ya di situ ternyata Prof Jimli punya pandangan yang berbeda di situ. Apa namanya, putusannya Anwar Usman atau ketua MK saat itu dicopot dari jabatan ketua tapi masih sebagai hakim anggota gitu. Nah pada saat itu sebenarnya sebagai masyarakat gitu ya, gue menilai kalau putusan itu ya sebenarnya kurang greget karena dia tidak maksimal untuk melaksanakan perintah undang-undang, yaitu peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023. Nah, ketika dia mengklarifikasi terhadap putusan itu ya, dia bilang dia difitnah dan sebagainya gitu. Nah lucu juga sih gue ngeliat media dari Pak Mahfud MD aja bilang katanya kalau merasa difitnah sebutin difitnah sama siapa gitu kan. Ini 21 laporan bro, yang ngelapor tuh variatif. Iya, jadi nggak cuma TAP doang, ada dari BEM, dari LBH, dari masyarakat. Jadi civil society itu di sini semuanya bersatu gitu. Jadi gua anggap itu adalah gelombang suara dari masyarakat gitu. Nah, jadi terhadap klarifikasi itu sendiri ya, itu cuma menegaskan bahwa ketua MK itu tidak mengakui kesalahan. Nah, kalau gue pribadi gue lebih suka PTDH itu tetap dilaksanakan, meskipun ketika PTDH itu dilaksanakan ada mekanisme banding seperti yang ada di pasal 44 itu. Jadi pasal 44 ayat 1 di situ bahwa PTDH itu bisa dilaksanakan banding dan bahkan itu wajib bro. Wajib. Nah terus 44 ayat 2 nya tuh membela dirinya itu adalah banding. Nah ketika ada banding sebenarnya di situ juga ada tekanan pasti 100% gue yakin bro dari publik.
akan melihat. Jadi gue nggak khawatir tuh terkait ntar akan ada masuk angin, bro. Justru di situ masyarakat akan menilai kalau sampai ketua MK itu melaksanakan membela diri gitu. Nah itu akan merugikan beliau sendiri. Gitu sih. Gitu bro dari gue. Dari Bang Iqbal coba. Oh iya, itu kasih kesempatan. Tunggu yang punya pertanyaan Irfan, boleh nggak Iqbal jawab? Itu harus gitu. Ada. Gua justru pengen tahu dari Iqbal. Sisi korban. Ini jangan di luar konteks ini. Jadi sebetulnya ini ya. Saya sebetulnya sepakat dengan apa yang dikatakan Aldi terkait dengan klarifikasi Anwar Usman kemarin. Sebenarnya sudah terlambat ya. Ya intinya gimana ya? Ya Anwar sudah dewasa lah. Dia sudah tua, sudah dewasa. Dia sudah harus bijak. Sudah tahu apa yang dia lakukan. Seharusnya dari awal kan dia memikirkan konsekuensinya melakukan hal tersebut ya. Nah, justru yang menarik saya adalah ini loh, di amar putusan kan menyebutkan gini loh. Mungkin publik pun akan bertanya-tanya ya. Yang pertama ini, siapakah sebetulnya sosok yang mengintervensi Anwar Usman? Karena dalam putusan itu disebutkan Anwar Usman membuka ruang untuk intervensi. Nah, seharusnya itu kan menjadi menimbulkan pertanyaan, siapakah sosok atau figur yang mengintervensi Anwar Usman? Nah, yang kedua, dalam putusan tersebut kan bilang kan menghukum Anwar Usman untuk tidak dapat lagi memeriksa perkara yang berhubungan dengan pemilu, baik itu pileg, pilpres maupun pilkada. Nah, yang menarik dalam amar itu adalah yang memiliki frasa yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Nah, ini agak-agak ganjil buat saya. Kenapa agak ganjil, Pak? Karena nanti apakah hal ini nanti Anwar akan berdalih, misalkan dia memeriksa perkara dari PSI lah terkait dengan pileg, dia akan berdalih. Lah ini kan tidak ada konflik kepentingan. Nah itu kan nanti akan menimbulkan kasus-kasus seperti ini yang sama gitu. Nah kenapa nggak tegas gitu? Kenapa majelis etik tidak bilang saja Anwar Usman tidak boleh memeriksa perkara pemilu, baik itu pileg, pilkada dan lain-lain, tegas gitu. Karena dengan gini masih terbuka peluang Anwar Usman untuk memeriksa perkara serupa yang terkait partai politik yang ada kaitannya dengan presiden dan keluarganya. Mungkin seperti itu. Mungkin dari Gugum gimana Gugum terkait dengan frasa putusan ada tambahan. Tadi kan kata Iqbal nggak tegas dia atas putusannya bahwa Anwar Usman tidak boleh melakukan pemeriksaan perkara terhadap perkara yang cenderung berpotensi konflik kepentingan gitu. Nah menurut tuh atas frasa itu kira-kira menimbulkan debatable nggak nantinya pelaksanaannya, implementasinya seperti apa kira-kira? Sebelum itu kira-kira gimana bro? Shame culture bro. Iya kan? Kira-kira perlu nggak sih dengan adanya putusan seperti ini tuh kira-kira ketua MK itu mengundurkan diri? Iya, jadi sesuai kemarin pertama ya, kita konsisten sama laporan kita tuh. Dari awal kita mintanya PTDH. Walaupun kita nggak mencermati risiko banding itu. Sebenarnya kita paham ada risiko banding itu. Nah kemarin itu kita udah siap-siap juga kalau nanti putusannya ringan, cuma teguran tertulis. Malah kita sebagai pelapor yang mau banding kan, kita udah siapin tuh kemarin. Nah, pertama tentang putusan ini memang satu sisi kita apresiasi. Tapi yang kedua, memang kita kalau boleh mengkritisi kurang maksimal lah. Ini kalau di mana-mana ya, bahkan sebelum putusan beberapa jam itu TAPP nerbitin artikel tuh, kita share ke media soal putusan Hakim Federal Amerika Judge Porteus tuh. Jadi di mana-mana hakim itu kalau dia terbukti berbuatan tercela udah pasti PTDH, bro. Kalau dia terbukti keberpihakan udah pasti PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Iya, dan itu udah nggak, karena prinsipnya hakim itu dia menduduki jabatan hakim itu bahkan di Amerika itu seumur hidup ya. Dia itu harus demin istilahnya. Demin itu dia berperilaku baik terus-menerus dengan jabatan itu. Nah, kalau dia nggak bisa berperilaku baik, maka dia misdemeanor. Misdemeanor itu dia tercela. Nah, tercela itu udah pasti harus membuat hakim itu remove
harus dikeluarkan dari office-nya. Nah, soal ini konsisten kita setelah putusan kita langsung konversi pers dan kita dorong, oke lah ini udah terbukti perbuatan etiknya, MK cuman mendemosi dari ketua jadi anggota. Harusnya nurani dia tuh keluar tuh di situ. Langsung dia mengundurkan diri secara sukarela dan kita minta gitu kan kepada Bapak Anwar Usman yang terhormat, kita minta untuk mengundurkan diri gitu. Tapi ternyata besokannya bikin klarifikasi, bahkan pembelaan diri, menyatakan ini perbuatan keji. Nah, kita mau masuk ke kata-kata itu. Menarik juga kalau ini fitnah dan perbuatan keji, bagaimana penjelasan beliau tentang dan kalau dia berlindung kepada formalitas ya, bahwa ini kan hak hakim untuk menyatakan ini. Tapi di dalam pertimbangan itu disebutkan, terbukti ada indikasi mempengaruhi hakim-hakim, ngajak hakim lain untuk memutus yang sama, kemudian juga mengajak untuk segera memutus. Lihat deh, putusan 99.1 itu nggak ada keterangan DPR sama pemerintahnya. Nah, yang 3 putusan pertama yang menolak itu ada. Itu sangat janggal-janggal banget. Jadi pemohon itu cuma masukin perbaikan, habis itu langsung putusan gitu kan. Nggak ada keterangan DPR, padahal itu kan undang-undang, harusnya diberi kesempatan DPR sama Presiden. Nah, kemudian juga yang menarik tadi yang dibilang Iqbal, hal lain. Jadi laporan TAPP ini memang kita kita bergerak dari indikasi-indikasi yang diberikan oleh Hakim Saldi dan Pak Arief. Jadi ibaratnya nih seolah-olah Pak Saldi sama Pak Arief itu ngasih petunjuk ya. Ini ada masalah nih di sini. Nah, petunjuk tondo dan niat kode. Tondo-tondo itu diambil sama TAPP jadi laporan. Nah, sekarang di MK ini, kawan-kawan ya, kalau kita baca, ada tondo-tondo juga. Tondo-tondonya adalah di sini menegaskan bahwa ada proses penjatuhan putusan yang melanggar etik itu satu, ya, dan disebutkan spesifik ini untuk kepentingannya siapa, saya nggak perlu bilang tadi nama calonnya siapa. Terus yang kedua, ada pembiaran atau ada kesengajaan dari hakim terlapor membuka ruang intervensi yang sangat terbuka ya, sehingga pihak luar bisa mengintervensi penjatuhan putusan 90. Lalu di kesimpulannya dia itu terbukti melanggar prinsip ketakberpihakan pada prinsip independensi penerapan angka 1, 2, dan 3. Dan kalau kita baca Sabta Karsa Utama prinsip independensi poin 3 itu disebutkan di situ, hakim konstitusi wajib mempertahankan profesinya itu tidak diintervensi oleh lembaga negara lain, baik eksekutif, legislatif, atau lembaga-lembaga negara lainnya. Nah, sekarang kita lempar ke floor nih. Lembaga negara apa yang bisa mengintervensi seorang ketua MK? Yes. Bisa bertanya deh. Nah, Emang bisa? sebenarnya kan jawaban itu harusnya diurai sama Prof. Jimli. Berarti dianggap beliau ini nggak penting. Itu aja lah. Yang penting adalah bahwa Prof. Anwar Usman dengan segala hormat dan segala konsekuensi yang dia lakukan, ya udah terbukti kena hukumnya. Ya mungkin untuk menjaga dengan cara Prof. Jimli juga dengan tidak PTDH, kita udah melihat ya mazhab putusan beliau nih di sini khusus ini nih. Ijtihad dia cuma mau ya putusan ini oke lah, membuat puas sebagian kalangan dan membuat yang lain juga nggak usah ribut lah, udahlah satu orang aja yang kena udah. Dan jangan begini lagi lah begitu. Kita melihat itu harusnya tugas Prof. Jimli, Bintan Saragi sama Wahidudin Adams untuk mengungkap itu. Jadi kalau kita suruh mengungkap, mereka aja nggak mau mengungkap, yang mempunyai segala tools ya. Pada kekhawatiran ya, Dek? Ya mereka udah selesai lah. Mereka hidupnya udah selesai lah ibaratnya ya. Mau ngapain lagi? Mereka nggak mengungkap, berarti ini ya udahlah, nggak usah jangan begini lagi lah. Kita dicukupkan ke sini gitu, dan kita move on sebagai negara gitu kan, sebagai ya bahwa nih jangan begini lagi ke hakim MK. Ya kenapa sih yang saya sayangkan cuma bagaimana mungkin
tadi same culture ya. Hakim Anwar Usman kok masih belum mundur gitu. Masih juga tadi ada konferensi pers. Ini ibarat kata pemain bola udah kena kartu kuning, menit ke 20 kena cedera hamstring, udah nggak bisa lari, tapi masih mau main, nggak mau diganti. Bahkan sidang kita kemarin beliau hadir loh. Iya, dan dia nggak mau diganti, nggak mau minta ganti ke pelatih, dan pelatihnya juga nggak bisa ganti gitu kan kalau dia nggak minta, karena dia superstar nih kayaknya nih kan. Bingung ya, jadi kita juga membingungkan kita. Ya udahlah, ya ibaratnya bangsa ini sekarang main bolanya ya kurang satu pemain, ya lihat aja nanti kontestasi dan perselisihan yang dia nggak boleh ada, cuma dikawal 8 orang, ya apa jadinya gitu. Jadi ya wajah potret hukum negeri ini persis nih dengan MK sekarang. Ada sesuatu yang janggal dan aneh, tapi ya dibiarkan. Kayak disertasi yang nggak kita kerjakan, atau tesis yang nggak kita kerjakan, atau kemudian nggak diajak kerjaan gitu ya. Iya. Ya gitu sih. Jadi penting, berarti etika ini sangat penting Ya, untuk pernyataan gue, Nah sekarang pernyataan gue sebelumnya setelah Nah, ini kan yang MK. Nah, gua pengen nanya nih, hukum dengan etika tinggian mana nih? Nah, ini biar diskusinya lebih seru nih. Ini kan masalah MK atau mengenai Nah, yang putusan MK. Putusan MK nomor 90 itu kan bicara kita terkait norma hukum. Nah, sekarang MK kan terkait bicara dengan etika. Nah, pertanyaannya, norma hukum dengan etika nih tinggian mana, Ben? mumpung Bang Fahmi ini anti TAPP nih kan. Nah, ya. Gua pengen tahu dari orang luar. Kalau dari TAPP sudah tahu lah jawabannya. Nah, sekarang dari Bang Fahmi lah nih. Iya, Kira seperti apa nih Bang Fahmi? tinggi ini parameternya apa? Kalau dibilang suatu norma yang mengikat, ya tentu lebih tinggi norma hukum daripada norma etika, gitu kan? Norma hukum ketika ada pelanggaran ada sanksi. Norma etika ketika ada pelanggaran ya cukup sanksi sosial gitu kan. Jadi ya itu tadi, saya balik lagi parameternya apa. Nah, ini sedikit melenceng lah, tapi memang realitas kehidupan, realitas politik nih kita nggak bisa dilepaskan dalam kondisi, apalagi politik ya. Politik tuh harus menang atau kalah, atau menjalankan sesuai dengan sesuatu yang ideal. Tapi ya di politik rupanya memang nggak bisa yang ideal tuh, harus ada menang dan kalah gitu kan. Sehingga terkadang yang kita bilang ideal dan segala macamnya itu ya sedikit ditaruh dulu lah gitu kan, yang penting hasilnya gimana gitu kan. Sama kayak kerja, ini tim bawa semua atau 3 di 1 gitu. Mau mana? Aduh, astagfirullahaladzim. Sebentar, belum selesai, boleh ya? Udah. Analoginya Lanjut. bener oke sih. Ini bagus juga. Waduh, kan gini. Belum, masing-masing gitu. Masing-masing. Dan cukup. Enggak, tadi kan tanya etika dan hukum contoh ya. gitu kan. Saya nyampaikan seperti itu ya. Nah, terus gini bro, ini kan putusan 90 ini berarti kan kita sepakat tidak bisa diubah ya. Udah mengikat itu udah kita setuju lah, oke. Nah, menurut pendapat teman-teman nih, bagaimana kita melihat putusan yang dilahirkan dari cacat etika, gitu kan? Nah, itu secara filosofi nih seperti apa? Kita janganlah bicara hukum terus kan, kalau bicara hukum ya udah normatif lah, semua kita udah sepakat. Nah kita menyikapi putusan yang dihasilkan dengan cacat etika itu seperti apa kita menyikapinya, kan? Melihatnya seperti apa? Ini putusan dilahirkan dari cacatnya etika gitu. Ibaratnya apa ya? Orang yang memberi putusan itu yang memberi aturan, tapi dia juga melanggar aturan gitu. Jadi aturan dihasilkan dari pelanggaran aturan. Gue tanya nih, lu lagi nggak punya duit nih, nggak punya duit, yang tersisa cuma daging dan untuk bikin rendang doang deh. Istri lu bikin rendang, nggak punya duit sama sekali, nggak bisa ngutang. Rendangnya agak gosong, yang ada cuma rendang sama nasi.
Lu makan nggak? Ya kalau itu lapar bro. Ya, itulah jawaban. Kalau itu lapar, Ya udah nggak bisa. Sesuatu yang udah menurut gua ya. iya. Kalau itu gua tadi kan- paham, maksudnya bicara ininya udah nggak bisa diapa-apain. Bukan. Hukum ada yang tertulis, Mm, yang kita udah tahu ada parameternya, mm. itu masih banyak pro dan consnya, banyak view-nya ya. Masih banyak perselisihannya, apalagi etika yang mana itu masing-masing etika bukan secara umum ya, bukan etika yang MK tadi ya. Etika secara umum masing-masing parameternya tuh jauh banget berbeda. Nah, betul. Itu bro, hukumannya udah jelas-jelas tertulis ya. Oh. Itu aja masih banyak perselisihannya gitu, apalagi etik. Tapi tadi gua masih belum nangkep nih yang keterangan dari Bang Pak nih. Jadi yang harus ada yang ditinggalkan terus harus itu maksudnya seperti apa Bang? Ini untuk jelasnya. Gini, gua belum nangkep ya itu. Maksudnya biar jelas. Gimana kira-kiranya? Nah, maksudnya apa? Oh, itu kayak di kisah Nabi dong. Nabi apa tuh? Nabi ini. Enggak. Jadi gini, gua diusir. Nabi Yusuf ya. Bentar. Oh, Yunus ini. Nabi Yunus. Nah, Bukan, iya. Maksud gua gini. Anwar Usman itu dikeluarkan dari Skoci gitu. Nah itu. Nah, Enggak, maksud gua gua yakin teman-teman ini adalah teman-teman yang punya idealisme, dan punya harapan, punya cita-cita membawa negeri ini menuju jalan lebih baik. Tapi kita jangan lupa ada realitas kehidupan yang yaitu realitas kita harus hadapin, ya kan? Ada suatu proses yang dilahirkan dari proses yang tidak fair, proses yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ideal. Tapi proses itu sudah terjadi, nggak bisa kita balik lagi, kita perbaikin. Ya, sepengetahuan gua udah nggak bisa kalau kita misalnya konteks putusan 90 tadi. Sehingga ya sudah stop pembicaraan mengenai itu. Yang bisa dilakukan adalah ke depannya. Nah, kalau memang teman-teman merasa proses itu adalah sesuatu yang jauh dari nilai ideal, kemudian ada pihak yang diuntungkan dari ketidakidealan tadi, ya sudah, berarti tidak perlu dipilih orang tersebut. Jadi Anwar Usman ini bagian dari satu orang yang harus disingkirkan gitu di MK ini. Bukan disingkirkan. Usman memang dengan sengaja dikorbankan sejak awal. Kalau iya, Penjelasan dia kan begitu ya. Iya, penjelasan dia kan soal Senetik bisa lah. iya. Coba gini ya, menarik ya. Memang oke lah, bicara putusan 90 oke lah. Oke, tapi secara konteks hukum, Ini berbicara sebagai orang yang disingkirkan. sorry bro, gue pernah disingkirkan bro. Enggak, gue masih konteks yang tadi. Sorry bro. Masih salah. Ini Anwar Usman bro. Anwar Usman. Sorry. Bukan Iqbal Sumarlan. Jadi menarik memang. Oke lah, kita bicara konteks karena publik bilang ya, putusan 90 tuh publik tuh ingin, wah ini gimana nih keabsahannya dengan dipertanyakan. Nah, sebenarnya ada satu solusi, ya kita rejudicial review. Jadi kita lakukan adalah ya mungkin kemarin udah ada yang beberapa coba tuh dari yang mahasiswa sama yang dari Denny Indrayana kan, menguji kembali pasal 169 huruf Q itu kan. Nah mungkin itu seperti itu. Kalau kita mau mencoba, teman-teman kita mau coba, misalkan ya masyarakat ada mencoba merasa keberatan dengan 90, ya itu karena gimana pun putusan MK itu final and binding. Kecuali itu memang putusan MA ya, masih ada forum untuk mengujinya di atasnya. Misalkan di tingkat pertama, kedua, sampai kasasi, sampai PK bahkan. Ya, jadi meskipun putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final and binding, mengikat, tapi tetap ada opsi untuk menguji itu lagi ya, berarti ya? Sangat bisa. Iya. Sangat bisa opsi. Jadi kalau menurut gue nih bro, tambahan dari yang tadi, kenapa sih sekarang ini jadi heboh gitu ya? Soalnya barusan kan dibahas hukum sama etika tuh tinggian mana sih? Nah maksudnya kita balik lagi ke basic dulu, pasti kita juga belajar kan yang di filsafat hukum tuh sebenarnya ada hierarkinya. Jadi ada norma yang pertama, ada nilai dulu, kemudian asas,
kemudian norma, dan setelah itu undang-undang. Nah, posisi etika itu ada di asas dan norma. Nah, jadi sebenarnya posisi etika itu jauh lebih tinggi daripada hukum itu sendiri. Gitu sih. Jadi tambahan aja, kenapa ini sekarang jadi Ya. kayak gini semuanya Ya, di ibaratnya gini, negara kita. bro, analogi sederhana seperti ini, aturan lalu lintas sudah ada, tapi kayak gini lah, aturan lalu lintas ada, penegakan ada, tapi penegak hukumnya yang melaksanakan undang-undang itu kadang-kadang kan menyimpang, misalkan melakukan tilang, harusnya kan kita bayar tilang melalui kejaksaan kan kalau sekarang, nah tiba-tiba dia dengan sekonyong-konyong menawarkan mau damai nggak? Nah, mungkin seperti itu. Artinya memang sepakat saya, etika di atas, Jauh lebih tinggi dari kode. di atas hukum. Karena bagaimanapun hukum kalau orang penggunanya tidak beretika, akan melenceng jauh-jauh dari fungsi hukum itu sendiri. Ada pendapat berbeda dikit ya. Memang kalau bicara etika di atas hukum itu benar ya. Ada yang nulis soal itu, cuman lupa penulisnya siapa. Intinya dia bilang gini, quotes ya, law is floating above the sea of ethics ya. Jadi hukum itu dia mengambang gitu di atas etika. Maksudnya adalah sebenarnya hukum yang tanpa etika itu kan nggak ada ruhnya sebenarnya. Nah tapi begini, menarik tadi yang dibilang sama Irfan kan, gimana ada sebuah putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan, ternyata kalau putusan itu udah dikeluarkan memang final and binding kan, dan dia punya kekuatan setara dengan undang-undang mengikatnya. Nah tapi ternyata putusan itu sebetulnya dikeluarkan dengan terbukti ada pelanggaran etik di situ, sehingga mau nggak mau ada etika yang bermasalah di dalam putusan itu sebetulnya, walaupun dia akhirnya mengikat secara kepastian hukum. Nah di sini sebenarnya kalau kita mau mengkaji itu ada lagi-lagi pertentangan dua hal, soal kepastian hukum sama keadilan hukum. Dan kalau kita bicara etika lebih tinggi daripada hukum. Etika itu sebenarnya masuk dalam materi keadilan hukum juga sebenarnya. Jadi antara keadilan sama kepastian itu harus diutamakan keadilannya. Karena kepastian itu kalau tanpa keadilan dia juga ya tabrak sana sini lah, nggak ada nurani di situ, nggak ada moral, nggak ada segala macam. Kembali ke pertanyaannya, apakah putusan yang PMK ini mempengaruhi kekuatan mengikat putusan 90? Di atas kertas formilnya memang enggak. Memang maksudnya putusan 90 ini memang final and mengikat. Tapi kalau dia dipersoalkan kembali dengan mekanisme yang proper, kalau menurut saya sih berpendapat ada potensi dia untuk dipermasalahkan kembali. Lewat apa mekanismenya ya? Lewat judicial review itu. Jadi memang putusan MK itu final and binding, tapi nggak tertutup kemungkinan dia diuji ulang, karena MK pun berkali-kali menguji Asas nebis. nebis itu kalau dia objek dan dasar dan alasannya sama. Nah tapi pasal 60 kalau nggak salah ya, Undang-Undang MK itu menegaskan boleh sebuah pasal itu diuji kembali asal dia dengan dasar konstitusional ini batu ujinya atau alasan konstitusional yang berbeda. Bisa aja ada alasan konstitusional ethics yang berbeda dibandingkan pengujian sebelumnya, sehingga jadi tapi dan kalau kita amati yang dari ini kan banyak yang uji ulang nih, yang dari Prof Denny dari yang segala macam. Tapi kalau dibaca sebenarnya bukan mau menilai ini ya, tapi seolah-olah yang diuji itu putusan 90. Padahal yang harus diuji ulang itu adalah pasalnya. Nah kalau secara pribadi sih berpendapat kalau itu mau diuji ulang bisa, tapi alasannya harus berbeda. Jadi harus kalau kemarin misalnya alasannya adalah hak politik misalnya kan, anak muda mau maju, kalau sekarang harus yang lain, misalnya kepastian hukum kah. Tapi kepastian hukum itu akan berbenturan dengan sifat final. Kalau mau alasannya keadilan hukum, karena ada ethics di situ. Jadi menarik tadi itu. Jadi ada satu ide lagi, constitutional ethics itu bisa nggak dinilai oleh MK untuk ada judicial review? Itu dari sisi hukumnya kan. Iya. Tapi dari pertanyaan aneh nih, is it really important gitu kan? Penting nggak sih sekarang? Itu persatu ya. Yang kedua, pemainnya masih sama.
Atau yang meriksa sekarang cuma 4 lawan 4. Iya, dan Yang meriksa 8 berarti. dan di MK nggak bisa mutus kalau di bawah 7. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya mau dipinggirin nih, kemarin kan 5-4. Iya. 5 yang mendukung itu dipinggirin. Misalnya kita kasih hak ingkar, kita minta supaya nggak mutus. Iya. Kalau hakim yang meriksa cuma 4, Nggak bisa. di undang-undang MK nggak dibolehin. Ya itu dia. Quorumnya nggak akan Itu terpenuhi. dua itu yang harus kita jawab tuh. Ya, sebenarnya yang kalian masalahkan itu hasil putusannya atau proses pengambilan putusannya. Kalau hasil putusannya kan sebenarnya gini ya, Iya. itu membuka peluang bagi anak muda. Ya, Nah, ini nih. ini enggak ada yang tidak sepakat nggak dengan itu? Saya tidak sepakat dengan kesepakatan. Ya, apapun lah, maksudnya dengan norma itu yang membuka peluang atau kesempatan anak muda ya, yang pernah atau sedang menjabat elected official, jabatan yang dipilih dalam pemilu. Oke. Itu kan membuka kesempatan itu. Maksudnya dari segi norma apa yang salah di situ? Ini terlepas dengan cara pengambilan putusan kemarin. Itu nggak bisa dilepaskan Bang, hasilnya. Ya kalau misalnya cuma kita bicara hasilnya nggak bakal ada proses yang rame-rame ini. Mau di judicial review, Apa yang mau apa dipermasalahin? yang mau dipermasalahkan? Ada 2. Ya, silakan. Pertama masalah formilnya, yang kedua masalah material. Tapi kalau masalah formilnya itu akan menilai teknis yudisial, itu nggak bisa. Ya, itu akan lemah di situ. Maksudnya adalah seburuk-buruknya itu pendapat hakim yang dia tuangkan di dalam RPH itu harus dihormatin. Itu adalah wujud keyakinan dia. Jadi meskipun 5 hakim setuju mau merubah frasa, 4 hakim tidak setuju, dua-duanya harus saling hormatin. Nah kalau itu yang dipersoalin nggak bisa formil ke arah itu. Tapi dari yang kedua segi material. Nah materialnya adalah menariknya begini. Sebenarnya ini hanya bisa diungkap, tapi baru indikasi ya bahwa di dalam RPH itu frasa yang penambahan itu nggak dibahas dalam RPH. Nah jadi kan harus ada argumentasinya tuh. Yang diminta oleh si pemohon itu hanya menjabat sebagai kepala daerah, tapi tiba-tiba ditambah nggak cuma kepala daerah aja, tetapi pemilunya juga dikasih cuma-cuma gitu. Nah dari situ secara material sebenarnya ada kemunculan norma baru yang sebenarnya nggak diperdebatkan secara cukup gitu, asal usulnya, rasio legisnya, kenapa kok dari gubernur akhirnya boleh semua sampai ke wali kota, bupati, sampai bahkan dilebarin lagi sampai ke pemilu. Nah di situ Wahidudin Adams itu mendebat gagasan di bawah 40 tahun pemilu dan pilkada itu karena dia dengan alasan itu nggak akan adil. Gubernur Jogja. Karena Yogyakarta itu nggak dipilih lewat pilkada. Sekarang kalau pemilu dan pilkada di bawah 40 tahun boleh. Apa kabar kalau misalnya Keren ya itu ya. Iya, Alasannya keren banget. apa kabar dengan Sultan Jogja atau Sultan manapun Kalau muda. kalau dia muda di bawah 40 dia mau nyalonin presiden. Sementara dia bukan dipilih pemilu sama pilkada, itu kan agak akan fair buat dia. Jadi walaupun sebenarnya 1/270 sekian juta gitu kan. Nah tapi itu ada ketimpangan. Nah tapi itu diabaikan, nggak diterima. Nah jadi kalau mau di judicial review dari segi formil material itu bisa, tapi harus formil pembentukan pasal 169 ya. Dan secara materialnya konstitusional ethics-nya sih. Menurut lo pribadi tadi bro, oke lah, bahannya itu ada lah, kita ada dan ya kuat lah. Penting nggak? Penting. Dan apa pengaruhnya sekarang nih? Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa karena tahapan sudah lanjut ya. Tapi karena putusan MK juga non retroaktif. Kalaupun misalnya judicial review dikabulin, ya nggak akan bisa menghentikan, nggak bisa menghentikan. Berlakunya untuk periode berikutnya. Kecuali MK gila lagi seperti dalam putusan-putusan dalam periode pemilu yang lain itu secara tegas menyebutkan ini berlaku untuk pemilu sekarang misalnya. Kalau itu mati itu bisa di review ininya. Misalnya nih judicial review dikabulkan lalu di stated
Karena dalam pemilu 2019 ada tuh putusan tentang DPD bilang gitu, bahwa anggota partai, pengurus partai nggak boleh nyalon DPD, dan putusan ini berlaku untuk pemilu 2019. Nah itu Udah deket proses tuh waktu itu. udah lewat, bahkan udah dicetek. Bayangin, Apakah akan kita coba nih? kita every possible good things kalau worth it to be. Ke sebelum penetapan capres cawapresnya mungkin, tapi kalau sudah nanti keluar penetapannya, Tapi kalau kata WS Rendra ditanya, suara Anda untuk siapa? Anda mewakili siapa? Ya apa salahnya sih kita mewakili? enggak lah, nggak ada surat kuasa dari rakyat. Tapi harus dilihat ini Mewakili akan mendatangkan kegaduhan apa enggak dalam proses politik, kita dalam pemilu. kita berpihak atas dasar pengetahuan aja. Jadi TAPP ini kayaknya boleh nyalon jadi hakim kayaknya lebih negarawan. Bisa jadi apa kita uji usia, kita uji usia. Siap. Hakim MK dengan ditambah syarat telah berpraktik sebagai avokat lebih dari 10 tahun. Nah, gimana? Boleh, Boleh? Ayo Itu aja, kita coba. itu aja tuh. Gimana? Kalau di bawah 40 tahun boleh presiden. Iya. Itu aja tuh, kayaknya keren tuh. Tapi gua kurang setuju kalau hanya di apa tadi 10 tahun berpraktek sebagai advokat ya. Karena bukan karena lebih, karena banyak juga advokat yang sudah lebih dari 10 tahun tapi jam terbangnya masih kurang. Jadi gua lebih lihat ke jam terbang gitu. Kalau ada gimana atau dikurangi? wah, jangan masuk ke dikurangin, itu beda itu perasaannya kalau dikurangin. Jadi gini, ibarat pilot kan banyak tuh yang punya lisensi pilot tapi nggak terbang. Nah jadi lihat dari jam terbang penanganan perkara bang. Jam terbang. Nah iya jam terbang kayak gitu. Jam terbangnya lawyer itu apa? Ya dari penanganan kasus lah dia udah. Oh, namanya dari surat kuasa tuh. Iyalah, kalau nanganin kasus kan ada surat kuasa. Sabar bro, rekor lu selesai. Rekor muri. Kalau dia menangani tapi di surat kuasa yang sering di-kick gimana? Waduh, itu ya sebentar ini perlu diklarifikasi. Jadi dia nanganin di surat kuasa dekik maksudnya dicoret. Dicoret. Dia sudah menangani. Tapi Anda dicoret. Anda pernah nanda tangan di surat kuasa itu? Bro, tapi ditawarkan. Oh, Dan sudah diperintahkan untuk draft. itu berarti kalau itu mah one prestasi lah. Kalau itu belum Itu sulit lah bro. Tadi bener tuh dibuktikan dengan ininya aja, sumpahnya apa? Nah, sumpah mah bro, hakim MK aja ketua MK disumpah kan. Seperti itu bro. Ya sekarang 1-2 tahun aja yang penting udah elected kan udah bisa, apalagi cuma itu kan 10 tahun udah dianggap bisa lah. Ini serius nih, kita ngambil dari ini aja. Kita ngambil dari logika pemilihan hakim PHI. PHI itu cukup 5 tahun loh. Berpengalaman di bidang, menguasai bidang PHI loh. Itu bisa mencalonkan diri sebagai hakim PHI. Nah, dengan analogi seperti itu, pertanyaannya, kita mau nggak ngebawa logika itu menjadi kepada hakim MK? Kita masukin list aja dulu lah ya. Iya, bisa lah itu mungkin. Nanti kita diskusikan lagi. Baik, siap. Apakah mau kita majukan apa enggak? Ya, Ya kan? siap. Siapa tahu. Siapa tahu kan kita semua berpeluang. Rekor muri nggak usah. Rekor muri apa nih? Dipertimbangkan. Oh, ada. Nih, audiens banyak yang nggak ngerti tongkrongan gitu. Ya intinya TAPP kita masih nunggu JR super dominan ya. Super dominan. Yang satu malah yang laporan Anwar Usman malah sudah selesai ya. Cuma nanti kita mau pertimbangkan lagi apa next move-nya ya, apa lagi yang mau dipersoalkan terkait ini. Berikutnya ada tambahan lagi ya? Ya sebulan sekali lah kita podcast minimal. Closing statement dari teman-teman. Mungkin kalau udah cukup closing statementnya dari Om Iqbal apa? Ya gue cukup sih udah, nggak ada apa-apa lagi. Mungkin ke depannya kita harus lebih konsisten kali ya untuk bukan diskusi aktivitas ini diskusi kenegaraan ya. Diskusi kenegaraan. Om Julis gimana Om Julis? Kalau saya sih berharap semoga hakim MK tidak mengulangi lagi pelanggaran etik, ya kan? Nah tadi terkait masalah usia hakim, nah saya setuju itu bang. Jadi kan pertimbangannya kan hakim MK itu berusia minimal berapa tahun dengan alasan dia
dijamin kenegarawanannya, dijamin punya integritas. Nyatanya kan hakim MK berapa kali bermasalah, akan menerima suap. Artinya umur itu tidak menjadi jaminan untuk orang beretika, berakhlak. Jadi kita yang muda-muda ini kan harus dikasih kesempatan buat hakim MK. Kenapa Berubah tidak? belum tentu bermartabat. Nah, baik. Berubah kita rasa. Ya. Bang Aldi. Kayak udah terwakilkan semua sih, tadi udah dibahas panjang lebar. Paling kalau penutup apa ya? Ya buat teman-teman jangan lupa aja nanti 14 Februari nyoblos. 14 Februari, terus kalau buat dia yang di luar negeri itu 15 Februari. Terus ya habis itu mudah-mudahan ya terpilih itu ya bisa merepresentasikan suara keadilan lah. Itu aja sih. Jangan golput. Buat TAPP kita akan terus mengawal ya proses pemilu, karena kita tim advokasi peduli pemilu. Tagline-nya adalah peduli untuk pemilu yang jujur, adil, dan bersih. Luber. Luber enggak? Luber mana ya? Ya, jadi apapun nanti isunya kita akan terus ulas ya. Sekarang kemarin kita mantau MK, nanti kita akan lihat juga proses pemilu, kampanye dan segala macam. Buat rekan-rekan silakan terus di follow ya Instagram TAPP. Ada juga ulasan-ulasan artikel update kegiatan kita di website ya. Silakan di follow dan di ikuti kegiatan TAPP. Itu aja dari kita, terima kasih. Ya, kita cukupkan hari ini. Oke, 14 Februari ya, nomadi politik ya. Terus kan demokrasi ini kan pilihan kita. Berarti tagline demokrasi itu kan suara rakyat adalah suara Tuhan. Jangan menggadaikan suara Tuhan dengan uang. Ya. Ditutup sama teman kita. Terus motor lagi. Enggak. Udah tuh saudara. Jadi intinya kalau dari gua sih ya, melihat demokrasi ini bukan hanya sekedar kita mencoblos menentukan wakil kita untuk di Senayan ataupun di pemilihan presiden di tingkat daerah gitu kan. Jadi proses demokrasi ini bukan hanya sekedar kita datang ke TPS lalu mencoblos, tapi ada proses seleksi. Jadi kalau proses seleksinya ini ada suatu hal yang dilanggar, yaitu berarti demokrasi kita sudah tidak ya ada masalah gitu dengan demokrasi kita, karena demokrasi itu bukan hanya sekedar kita memilih, oh ya ini kita kan tinggal milih, kan nanti rakyat yang menilai gitu. Tapi proses seleksi juga harus kita lihat, harus kita monitor gitu. Jadi intinya dari TAPP kami akan melakukan monitoring terhadap proses-proses pemilu, begitupun melakukan advokasi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pemilu. Jadi untuk agenda selanjutnya kita akan konsisten melakukan diskusi-diskusi dan kegiatan-kegiatan advokasi lainnya. Mungkin itu saja teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.